Jurnalisnya kejepit mobil, ya, kejepit masa. Aku kejepit masa sampai alhamdulillah akhirnya bisa masuk. Terus mobilnya jalan, terus aku langsung lari ke mobil aku dengan terseok-seok di kerubut di kejepit masa. Halo pejuang, ketemu lagi dengan saya Muhammad Kozin Amirullah dalam podcast Pejuang, podcast yang khusus bagi para pejuang yang sedang memperjuangkan apa saja bisa ngomong di sini. Dan kita kembali lagi dengan tamu kita Khalilah Lenggogeni atau akrab dipanggil Lila, yang banyak kemarin ketika masa kampanye membantu tim untuk paslon nomor 01 Anies Muhaimin. Dan Lila banyak kan waktu itu di tim Anies ya? Iya, waktu itu kebanyakan di timnya Pak Anies. Oke Lila, nah Lila kan kamu udah cerita banyak tuh tentang jadi tim advance untuk perjalanan ke luar negeri dan pengalaman-pengalaman uniknya ya. Tapi kan tentu juga yang nggak bisa dipisahkan adalah exposure media kan. Betul. Nah gimana tuh pengalamanmu itu? Jadi sebenarnya sebelumnya Pak Anies itu sebelum masuk ke masa kampanye itu kan banyak terekspos sama international internasional lah, yeah. Mau itu forum, mau itu semacam organization itu banyak. Tapi itu tiba-tiba pas masuk masa kampanye, semua media baik nasional dan lokal tuh pasti pengen banget interview Pak Anies. Nah kalau untuk media nasional, mereka lumayan enak lah bisa ikut terus-terusan kan selama kampanye. Nah kalau yang internasional agak sulit. Kenapa? Karena mereka tuh nggak bisa kayak terus-terusan ikut, misalnya seharian nih, terus besoknya ikut lagi, terus besoknya ikut lagi, mereka nggak bisa kayak gitu, karena ada tersendiri lah mereka. Dan kebetulan mereka itu emang pengen dapetnya tuh eksklusif one on one. Oh, oke. Jadi mereka punya aturan sendiri yang ya, tidak bisa embedded terus menerus kayak media nasional gitu ya. Iya. Dan mereka itu tuh emang bikin artikelnya tuh kayak semacam liputan khusus gitu, liputan khusus baik itu mau di TV maupun itu artikel tulis juga atau bahkan podcast gitu. Dan mereka mainnya artikel khusus, yang interview khusus. Jadi podcast juga mereka ya? Iya. Ada juga di luar negeri. Kapan-kapan kita bikin podcast yang luar negeri dong. Boleh sama Anwar Ibrahim. masuk. Keren tuh podcast pejuang sama Anwar Ibrahim. Iya, jadi itu terus kebetulan ditugasin untuk bantu ngurusin internasional media. Nah, jadi karena mereka pada pengennya itu sifatnya wawancara one on one, harus dibuat either settingan atau direncanakan dalam perjalanan ada interview gitu. Oh, jadi di tengah-tengah kampanye Pak Anies terus ada interview. Harus ada interview. Dan itu tuh ngaturnya ternyata kalau dulu kan pengalamannya kalau ada interview gampang lah, tinggal di pendopo Pak Anies gitu, tanya kan tinggal di pendopo Pak Anies, setting kursi selesai. Ternyata kalau ikut di perjalanan, wah itu rumitnya. Kamu harus berkelahi dulu ya? Harus berkelahi dengan dulu. Dalam tanda kutip ya, dengan tim protokol, dengan massa, dengan apa karena, gitu ya? Kan dari teman-teman udah buat agenda kan, agenda sedemikian rupa. Terus kadang-kadang tuh konfirmasi untuk ada media bisa ikut tuh H-2 atau H-1, H-2 lah gitu minimal. Jadi aku kayak pas mereka teman-teman lagi advance ke sana, aku kayak tiba-tiba ping ada interview ya dari aku. Terus kayak ini dari aku tuh dari media internasional ya. Dari aku bilang dari aku mau masukin media internasional untuk interview di tengah-tengah kampanye yang sebenarnya susah banget. Kayak saya mikir lagi di perjalanan, lagi di Madura, lagi di mana, terus tiba-tiba ada interview. Kan orang mikirnya kayak kenapa coba? Tapi ya kita mikir ya tetap butuh ada exposure. Baik itu ke internasional untuk biar mereka itu menyoroti pemilu Indonesia. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, semua orang tuh di dunia tahu kalau ya kayak sekarang gitu kan,
di highlight banget tuh tentang kecurangan kan. Iya, dan dunia internasional tahu kan Tahu sekarang. serta merta kayak bahkan dibahas di Iya. kongres di apa PBB. Iya, di PBB. Nah, itu kan berarti maksudnya tujuan kita untuk meng-guide atensi dunia ke Pilpres ini. Bukan Betul. cuma buat menaikkan nama Pak Anies, tapi meng-guide atensi khusus ke dalam Pilpres biar Jadi betul Lila. itu Jadi penting kan, karena dulu itu ketika pasca reformasi, observer internasional itu selalu datang ketika pemilu. Sehingga waktu itu pasca reformasi ya pemilunya itu relatif demokratik. Nah, sekarang itu setelah observer internasional itu nggak Agak lagi hilang, nggak ya. lagi atensi ke sini karena dianggap demokrasi sudah maju, tetapi yang terjadi adalah justru penyelewengan, kemunduran dalam penyelenggaraan pemilu itu terjadi sekarang gitu. betul. Dan sekarang kita butuh media internasional kan begitu ya. Iya, untuk mengekspos lah kalau ternyata demokrasi Indonesia tuh backsliding kan. Iya. Jadi sebenarnya tujuannya tuh itu, selain untuk meningkatkan atensi khusus lah untuk Pak Anies sendiri di kancah global. Oke. Tapi ya itu, aku tuh jadi ingat pertama kali ada interview media asing. Oke. Dari mana itu? Itu kita dari AFP. Oke. Dari foreign media dari Prancis. Yang emang udah global sih. Dia emang Ya, AFP. kebetulan AFP itu emang sering banget membahas tentang election around the world. Jadi ngebahas tentang election US, Yep. India, dan Indonesia. Target mereka itu 3. Kenapa? Karena itu 3 negara demokrasi terbesar. Oke. Ya kan? Jadi mereka emang pengen meng-highlight pemilu itu. Terus udah tuh disuruh tuh untuk meng-arrange lah ada interview. Dan waktu itu tuh Pak Anies tuh ke Serang. Agendanya tuh Serang. nggak banyak. Iya. Terus agenda yang nggak banyak, jarak antar lokasinya tuh dikit. Apa maksudnya dekat gitu. Aku mikir, udahlah pokoknya interviewnya biar gampang di mobil aja. Udah tuh, akhirnya sepakat tuh sama tim yang turut melekat dan ikut perjalanan. Sepakat ya, kita di mobil gitu nanti. Jadi si wartawannya ikut mobilnya Pak Iya, Anies? ikut mobilnya Pak Anies. Di perjalanan pulang, karena kan Oke. sekarang ke Jakarta bisa tuh pulang pergi. Iya. Jadi kita ikut kayak oke lah, mereka AFP, medianya akan lihat dulu nih kampanye Anies Baswedan seperti apa, lalu baru nanti bisa wawancara. Biar Oke. mereka dapet lah sensasinya tuh kampanye seperti apa gitu. Iya. Biar tahu konteks. Nah, aku tuh yang kayak ya udah ini aku serahkan ya ke tim lapangan gitu. Terus kata mereka enggak, kamu yang masukin, kamu ikut. Jadi kamu terpaksa Jadi aku terpaksa ikut ke lokasi. Iya, padahal aku sebenarnya main job desk saat kampanye tuh tidak di lapangan. Iya. Aku di belakang layar gitu. Tapi tiba-tiba disuruh ikut, ya udahlah ikut gitu. Naik udah tuh ikut kampanyenya, terus pas di akhir-akhir setelah yang di GOR, aku tuh bantu mempersiapkan mobil. Oh, kamu bantu nyiapin mobil? Iya, jadi mobilnya maksudnya aku bantu nge-range nanti. Oke, kameramennya di depan. Oh, kirain kayak jadi protokol gitu, nyiapin enggak. mobil apa? Enggak, terus- cuma itu mau dibantuin sama tim protokol, tapi aku terus nyetirin gitu enggak ya? aku cuma yang kayak Mas mau ini, tolong kayak gini. Kamu tinggal tunjuk ya? Lebih nunjuk-nunjuk Iya, aja sih. tunjuk, ya. Tapi ya Dan orang kalau diberita kamu taat ya, siap gitu ya. siap, harus siap dong. Tapi ya karena kan kebetulan emang kita harus bekerja sebagai tim kan. Dan Oke. kebetulan karena mereka yang mengerti protokolnya, aku lebih kasih tahu aja ya. Jadi Yeah. konsepnya seperti ini dan mereka yang bantu nyeting. Terus udah tiba-tiba jadi itu kita nyiapinnya lumayan mepet dengan waktu Pak Anies mau keluar. Oke. Jadi pas Pak Anies udah mau keluar, masa tuh udah ngerubunin mobilnya. Seperti biasa lah itu ya. Iya, udah ngerubunin Lautan mobilnya, manusia gitu lautan ya. manusia, dan mobil tuh parkir persis di depan pintu GOR. Oke. Jadi itu udah kebayang tuh ramainya. Sedangkan kita masih proses nyiapin mobil. Jadi kita mempersiapkan wawancara. Jadi jurnalisnya kejepit mobil, Iya, kejepit masa. massa. Aku kejepit masa sampai alhamdulillah akhirnya bisa masuk. Terus mobilnya jalan, terus aku langsung lari ke mobil aku dengan terseok-seok di kejepit masa. Terus habis itu udah tuh, itu pengalaman pertama. Dari situ aku langsung buat, oke ini SOP-nya. Kalau mau ada wawancara media, SOP-nya kita pilih aja mau di mobil. Kalau di mobil, mobilnya harus seperti apa. Karena ternyata kalau misalnya ada kamera terus di mobil tuh cukup
ribet lah kalau mobilnya kecil. Terus abis itu kalau misalnya mau wawancara yang kayak gini, settingannya gini tuh harus kayak gimana lokasinya, terus durasinya. Oh, jadi menarik. Jadi begitu kamu dapat pengalaman, kemudian kamu ada lesson learn dari situ, kamu bikin SOP baru langsung gitu ya. bikin SOP baru. Ya, jadi memang inilah ya kelebihan dari tim Anis itu dynamic ya dan improving ya. Selalu improving dan cepat, harus selalu respon cepat ya. Adaptif gitu loh. Adaptif ya. Dan sebenarnya kalau lihat Pak Anies itu tuh kurang lebih udah 9 dalam 1 bulan beliau kampanye di Januari, itu ada 9 media asing. Hanya dalam sebulan. Hanya dalam sebulan 9 media asing yang turut wawancara dan ikut on the spot. Dan ini mayoritas mereka wawancaranya tuh ngasihnya foreign correspondent. Jadi foreign correspondent maksudnya yang interview tuh bukan orang Indonesia, tapi orang dari negara lain gitu. Jadi kita ada yang dari Australia, ada yang dari Singapura, ada juga yang dari Amerika yang turut datang ke Indonesia hanya buat wawancara Pak Anies. Dan Mas Anies itu emang enak ya kalau diwawancara di media internasional itu karena beliau enak banget. Bahasa Inggrisnya bagus gitu. Jadi kebayang nggak sih kalau dia jadi presiden gitu ya, exposure Indonesia di mewakili Indonesia nggak malu-maluin gitu ya. Malu-maluin ya. Bisa ngomong sendiri, nggak minta diwakilin gitu. Nggak bisa diwakilin. Kebetulan aku kan pernah mendampinginya. Kebetulan mobilnya agak gede, jadi aku bisa ikut ke dalam. Terus ada satu media besar, namanya The Economist. Kayak semua orang tahu. Iya, The Economist. The Economist itu ngewawancara Pak Anies di mobil, dan itu tuh kita dari Madura, perjalanan dari Madura ke Surabaya, habis nyebrang itu ya, nyebrang jembatan Suramadu. Suramadu ya. Nah, itu tuh kita habis ada agenda di pesantren, di mana tanya jawab antara santri dengan Pak Anies dan Gus Imin. Terus pas balik kita interview kan di mobil, terus ya udah, aku kaget aja bisa dengar Pak Anies ngejelasin ke orang asing lah ya, ke orang yang ya walaupun dia sering ngelipet Indonesia, tapi kan foreigner ya, yang jarang lah terekspos dengan konteks pesantren NU gitu ya, tradisional gitu ya. Dijelasin sama Pak Anies dengan bahasa yang sangat mudah. Dan kenapa konstelasi pesantren itu sering dijadikan objek di kontestasi politik. Tapi yang menurut aku yang menarik adalah Pak Anies bisa menjelaskan bahwa pesantren itu lebih daripada objek, tapi subjek. Di mana dia bilang kalau penting untuk menginvolve pesantren dan santri-santrinya dalam program Indonesia ke depan. Iya. Jadi memang ini ya, selama ini pesantren itu seringkali menjadi objek yang ketika politisi mau running, dia didatengin untuk diminta suaranya. Iya. Tetapi dalam policy making, dalam itu mereka tidak dilibatkan, habis itu ditinggal ya. Iya, ditinggalkan. Dan ada ilustrasi yang common di pesantren itu, jadi seperti dijadikan pendorong mobil mogok. Jadi kalau ada mobil mogok, panggil nih orang-orang untuk ngedorong. Begitu mobilnya hidup, ditinggal. Gitu. Nah, itu fashion-nya, menurut aku menarik banget Pak Anies bisa menjelaskan itu kenapa penting sebagai subjek dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris dan bahasa yang mudah dimengerti di komunitas internasional. Jadi menurut aku itu menarik. Dan aku selama ngurusin international media, banyak banget jurnalis yang sering bilang Pak Anies tuh baik banget ya. Pak Anies tuh impress gitu ya. Mereka tuh pada takjub ngeliat di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah yang isinya ketemu orang, dan pas interview tuh fokus langsung bisa gitu, langsung ngejawab semua pertanyaan. Kan kalau international media kebanyakan nanyainnya lebih dari gosip lah ya. Nanyainnya benar-benar polisinya apa, visinya apa, strateginya apa, bukan yang hanya menanggapi suatu politik gitu. Dan itu kan perlu pemikiran yang mendalam dan menyampaikannya secara sistematis gitu ya. Iya, apalagi waktu itu Pak Anies waktu itu aku juga ingat di Ternate, sebelum pulang kita ada wawancara dulu
sama media dari Jerman. Itu ditanya salah satu kebijakan Pak Anies yang beliau sempat mention ketika debat tentang kalau nggak salah yang cuti 40 hari untuk suami. Oh, untuk suami dari istri yang melahirkan. Iya. Yeah. Dan aku tuh sempat takut pas aku kasih tahu Pak Anies nanti ini wawancaranya. Dan kebetulan mereka itu kalau foreign media tuh punya kebijakan untuk tidak memberitahu pertanyaan-pertanyaannya. Oh, nggak mau ngasih bocoran dulu ya. Kan kita kalau wawancara di kita ini seringkali ada bocoran dulu. Iya, ada kan? bocor halusnya lah ya. Yeah. Nah, kalau mereka tuh nggak ada. Tapi kadang-kadang kita mereka suka kasih konteks lah, kayak ya kurang lebih akan membahas seputar kebijakan-kebijakan yang seperti mention gitu. Jadi aku coba jelasin ke Pak Anies kayak, ya Pak, mention beberapa kebijakan. Kebetulan sebelum wawancara aku udah ngobrol dulu sama jurnalis ya. Jadi aku ngegali-gali sendiri nih. Iya, menarik tuh. Jadi kamu ngegali-gali kira-kira yang mau di ini kan. Ngegali-gali terus langsung sampein ke Pak Anies, Pak, iya nanti kayak akan ditanya nih Pak tentang kebijakan Bapak yang 40 hari itu, cuti 40 hari. Terus Pak Anies kayak mukanya capek banget itu karena itu benar-benar sebelum itu sore dan harus ngejar pesawat untuk balik ke Batam atau ke Jakarta biar bisa ke Aceh. Iya. Nah, jadi udah deg-degan dikejar waktu, tapi pas wawancara Pak Anies dengan santai, dengan santai, terus dengan terstruktur bisa menjelaskan semua kebijakannya dalam interview. Karena itu menurut aku itu interview yang paling susah karena semua kebijakannya ditanyain balik. Iya, dalam kondisi yang hektik. Dalam kondisi yang hektik dan udah kayak capek, dan beliau udah capek banget. Jadi kagum juga sama Pak Anies bisa tetap menjadi media darling, menjawab semua pertanyaannya dengan terstruktur dan mukanya tuh nggak kelihatan capek. Maksudnya ya kalau mukanya kelihatan capek mungkin ya karena udah seharian. Ya, emang capek. Emang capek, tapi beliau itu tidak menunjukkan kayak dari gesturnya tuh nggak kayak udahlah kan biasanya kalau orang capek males ya di interview dan tetap meresponnya seadanya. Kalau ini beliau tuh merespon benar-benar dengan full meluruskan, misalnya ada kebijakan yang misinterpretasi dijelaskan dengan diulang dengan baik gitu. Jadi kagum sih melihat beliau tetap memandang media-media dari luar, media-media asing itu tetap penting dalam kontestasi pemilu dan bagaimana keterbukaannya beliau untuk bertemu dengan para media. Mungkin ini sedikit bocor halus kali ya, tapi aku juga nanya ke semua media yang udah nge-interview Pak Anies. Aku tanya nih pasca pemilu, dapat interview siapa aja? Cuman jawab Pak Anies doang. Yang lain nggak dapat. Paslon lain tuh either nggak direspon atau nggak bilangnya banyak persyaratan yang mengharuskan mereka cuma boleh di Jakarta dengan setting tertentu. Atau jangan-jangan paslon ini memang nggak kampanye, nggak keliling. Nggak keliling. Ya, mereka tebar duit aja. Tebar duit aja ya. Oke Lila, terima kasih banyak ya atas waktu. Kita udah ngobrol panjang lebar dan banyak hal-hal yang selalu inspiratif yang kita bisa ambil ya hikmah dari perjalanan mendampingi Mas Anies selama kampanye. Dan pejuang semuanya, kita sudah di ujung acara. Kita sampaikan terima kasih kepada Lila yang sudah hadir di Cafe Pejuang untuk ngobrol bareng-bareng kita. Pejuang bukan, hadapi.